Assalamualaikum dan Shalom. Perkenalkan, saya Maria Cindy Felicia Mani dari Teknik Perminyakan C 2022 dengan NIM 2201105. Pada kesempatan kali ini, saya membawakan materi tentang Bandul Matematis dengan kode materi F10. Sebelum kita masuk pada bab-bab yang akan kita bahas, pertama-tama kita harus mengetahui tujuan dari praktikum Bandul Matematis ini adalah yaitu untuk menentukan percepatan gravitasi planet dan mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali dan simpangan. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah massa Bandul, statif, stopwatch, dan simulasi PET. Bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 ini kita akan membahas tentang latar belakang, tujuan, dan permasalahan. Latar belakang. Suatu benda yang mengalami gerak periodik selalu mempunyai posisi keseimbangan yang stabil. Jika benda tersebut dijauhkan dari posisi ini dan dilepaskan, akan timbul suatu gaya atau torsi untuk menarik benda tersebut kembali ke posisi setimbangnya. Akan tetapi, pada saat benda tersebut kembali ke posisi setimbangnya, benda tersebut telah memiliki energi kinetik, sehingga melampaui posisi tersebut dan berhenti di suatu tempat pada sisi lain, untuk kemudian kembali lagi ke posisi kesetimbangannya. Bandul merupakan salah satu contoh dari gerak osilasi sederhana. Bandul matematis dapat berosilasi melalui titik setimbangnya disebabkan oleh adanya gaya pemulih. Tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama untuk menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul matematis. Yang kedua, mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Dan yang terakhir, mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Permasalahan. Yang pertama, bagaimana menentukan percepatan gravitasi planet dengan menggunakan bandul. Yang kedua, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dan panjang tali bandul. Yang ketiga, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan simpangan. Dan yang terakhir, bagaimana mengamati hubungan antara periode getaran dengan panjang tali. Bab 2, dasar teori. Pada dasar teori ini, saya menyimpulkan 3 materi pokok yang harus kita tahu sebelum kita melakukan praktikum bandul matematis. Yang pertama, bandul matematis. Kita harus tahu sebelumnya bandul matematis itu adalah benda ideal yang terdiri dari sebuah titik massa yang digantungkan pada tali. Nah, bandul matematis ini adalah benda yang titik massanya tergantung di tali dan tali itu menggantung pada statif yang berdiri, dan titik massa yang tergantung pada tali itu harus menggunakan tali yang tidak mudah molor dan ringan. Yang kedua, gaya pemulih. Gaya pemulih adalah gaya yang timbul pada bandul dan berfungsi mengembalikan posisi benda pada keadaan semula. Nah, gaya pemulih ini merupakan gaya yang timbul pada bandul untuk mengembalikan posisi benda yang ketika diberikan simpangan akan berayun secara vertikal. Nah, gaya pemulih ini fungsinya untuk mengembalikan benda tersebut kembali kepada posisi semulanya. Nah, gaya pemulih ini dilambangkan dengan F sama dengan mg sin theta. Dan yang terakhir itu adalah gerak periodik. Gerak periodik adalah gerak berulang atau berosilasi melalui titik seimbang dalam interval waktu yang tetap. Gerak periodik dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya panjang tali dan sudut simpangan awal. Panjang tali mempengaruhi gerak periodik karena hubungan panjang tali dengan gerak periodik itu berbanding lurus. Apabila sebuah bandul digantungkan dengan kawat dan kemudian kawat tersebut diberi simpangan kecil, setelah itu dilepaskan, maka bandul tersebut akan berayun dengan getaran yang selaras. Nah, di slide ini saya siapkan gambar, yaitu gambar bandul matematis. Nah, Mg pada Mg itulah gaya pemulih ketika titik massa itu diberikan simpangan kecil. Nah, titik pemulih itu
berusaha untuk mengembalikan posisi benda ke posisi semulanya. Nah, dari sini, dari gambar ini berlakulah persamaan, yaitu F sama dengan 1/2P dalam kurung G per L pangkat 1/2, dan T sama dengan 2P dalam kurung L per Y pangkat 1/2, di mana F merupakan jumlah getaran per detik dengan satuan, T adalah periode satuan, G adalah kecepatan gravitasi, dan L adalah panjang tali. Kita masuk ke bab 3, metodologi. Nah, pada bab 3 ini saya menyediakan vokal, yaitu bagan prosedur kerja. Yang pertama, atur alat pada simulasi TED, kemudian atur agar ujung bandul berada tepat di tengah, habis itu beri simpangan pada bandul dan lepaskan, serta usahakan agar ayunan bandul mempunyai lintasan bidang dan tidak berputar. Jadi usahakan ketika melakukan praktikum ini bandul yang diberikan simpangan itu tetap punya lintasan dan tidak berputar, jadi periode yang dihasilkan pun akurat dan lebih mudah untuk menghitung getarannya. Kemudian catat waktu tempuh, kemudian kita mengulangi poin nomor 1 sampai 4 sebanyak 5 kali, dan kemudian ulangi lagi tapi dengan panjang kaut yang berbeda. Nah, alat yang digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama simulasi TED, yang kedua tali, yang ketiga massa bandul, yang keempat statif, dan yang terakhir stopwatch. Ini ada juga prosedur kerja yang saya siapkan secara tertulis, yaitu yang pertama atur alat pada simulasi, kemudian atur agar ujung bandul berada tepat di tengah, beri simpangan, kemudian catat waktu tempuh, kemudian ulangi langkah nomor 1 sampai 4 sebanyak 5 kali, dan ulangi kembali dengan panjang kaut yang berbeda. Nah, selanjutnya adalah pengolahan data. Ini adalah data yang saya terima pada saat saya melakukan praktikum di laboratorium. Data yang pertama yang saya terima dari asisten praktikum saya adalah panjang tali 0,1 sampai 1 dengan penambahan 0,1 setiap percobaan, sudut simpangannya 17 derajat dan masanya 0,8 kg. Data yang kedua, sudut simpangannya 3 derajat sampai 30 derajat dengan penambahan 3 derajat, panjang tali 0,4 dan masanya 0,8 kg. Dan yang terakhir data ketiga, masanya adalah 0,1 sampai 1 dengan penambahan 0,1, sudut simpangannya 10 derajat dan panjang talinya 0,4. Nah, kemudian kita masuk di analisa data dan pembahasan. Nah, di data yang pertama, kita akan menemukan hubungan antara periode dan panjang tali, yang kedua hubungan antara theta dan sudut simpangan dengan periode, dan yang ketiga hubungan antara massa dengan periode. Jadi berikut ini saya tampilkan bagaimana cara menggunakan simulasi TED. Yang pertama, pastikan semua simulasinya dari lots menjadi non, kemudian ini diubah menjadi planet X, tampilkan stopwatch. Nah, setelah itu kita masukkan data yang pertama, panjang tali 0,1 sampai 1, penambahan 0,1, massnya 0,8 kg. Kemudian sudut simpangan awalnya 17 derajat. Setelah itu kita akan menghitung periode dari bandul otomatis ini. Nah, ini adalah periode yang didapatkan ketika panjang tali 0,1 meter dengan beratnya 0,8 kg, yaitu 0,52 second. Data yang kedua, sudut simpangannya 3 derajat sampai 30 derajat, L-nya 0,4,
0,8. Kita coba dari 6 derajat. Nah, periode yang dihasilkan adalah 1,1 second. Saat simpangan awalnya 6 derajat, L-nya 0,4 dan S-nya 0,8 kilo. Kita kemudian coba data ketiga, yaitu M-nya 0,111, penambahan 0,1. Kita coba di 0,5, dengan S-nya 0,1 atau 0,4, dan suhu simpangannya 10 derajat. Nah, periode yang dihasilkan adalah 1 menit 16 detik. 1,16 second. Jadi seperti itu cara menggunakan simulasi PET pada praktikum pada percobaan bandul matematis. Kemudian data-data yang dihasilkan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Tabel dan grafik akan saya jelaskan di bab 4, analisis data dan pembahasan. Ini data yang pertama, panjang tali 0,1, data yang saya dapatkan ketika melakukan percobaan yang pertama, panjang tali 0,1 saya mendapatkan periode 0,51, panjang tali 0,2 saya dapatkan periode 0,72 dan seterusnya. Dan dari sini bisa disimpulkan bahwa semakin panjang tali bandul, maka periode yang dihasilkan juga cukup besar. Ini adalah grafik, kita bisa dilihat grafiknya naik ke atas ya, berarti beban lurus antara panjang tali dengan periode ini. Ini adalah data kedua, hubungan antara sudut simpangan dan periode. Jadi bisa dilihat berdasarkan grafiknya juga bahwa sudut simpangan ini juga akan lurus dengan periode. Jadi semakin besar simpangannya, periode yang dihasilkan juga semakin besar. Dan yang ketiga, ini adalah masa dengan periode. Masa yang semakin besar juga menghasilkan periode yang cukup besar juga. Bisa dilihat pada saat saya melakukan percobaan dengan masa 0,1, saya mendapatkan periode 1,05 second. Dan ketika saya melakukan percobaan dengan masa 1, saya mendapatkan hasil periodenya 1,07. Dan ini adalah perhitungan regresi linear, di mana N adalah data yang saya terima, itu ada 10 data, kemudian panjang talinya penambahan dari 0,1 sampai 1, penambahan 0,1, T kuadrat, L kuadrat, dan L dikali T kuadrat. Di sini L kita lambangkan sebagai X, T kuadrat kita lambangkan sebagai Y, dan L kuadrat kita lambangkan X kuadrat, dan L dikali T kuadrat kita lambangkan sebagai X kali Y. Nah, regresi linear atau persamaan garis bisa dilihat juga grafiknya di sini. Dan dari grafik ini, mendapatkan grafik ini saya sudah melakukan perhitungan, yaitu pertama mencari A1 dan A0-nya terlebih dahulu untuk memasukkan nilainya pada persamaannya sama dengan A1X ditambah A0. Nah, A1 ini saya dapatkan hasilnya 2,6898 dan A0-nya 0,045066. Nah, rumus persamaan garisnya ialah Y sama dengan A1X ditambah A0. Jadi persamaan garisnya itu bisa dilihat di grafiknya, itu ada Y sama dengan 2,6898X ditambah 0,0042. Nah, dari hasil itu kita kemudian mencari percepatan gravitasi planet, rumusnya 4 pi kuadrat per n. 4 dikali 3,14 kuadrat per 2,6898 nanti 66. Sedikit ada kesalahan pada saat penulisan. Jadi percepatan gravitasi yang benar nilainya adalah 14,661875 meter per second kuadrat. Nah, sebuah bandul dengan panjang L dan massa M dan membuat gerak harmonis sederhana dengan sulit disebut bandul matematis.
gaya yang menyebabkan bandul ke posisi kesetimbangannya seperti berikut, yaitu MB sin theta. Dalam percobaan ini teramati bahwa semakin besar beban atau massa yang menggantung pada bandul menyebabkan semakin besar simpangan pada bandul. Hal itu menyebabkan semakin besar pula jarak osilasinya, sehingga nilai periodenya pun semakin besar. Hal ini juga dipengaruhi oleh panjang benang yang menahan beban atau massa pada bandul. Semakin panjang bandul, maka semakin besar pula jarak osilasinya, dan begitu pun sebaliknya. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Bandul matematis merupakan benda ideal yang terdiri dari sebuah titik massa yang digantungkan pada tali. Jika bandul disimpangkan dengan sudut theta dari posisi seimbangnya lalu dilepaskan, maka bandul akan berayun secara vertikal karena pengaruh dari gaya gravitasi. Kesimpulan yang dapat diambil adalah panjang tali bandul berbanding lurus dengan periode. Semakin panjang tali yang digunakan, maka semakin banyak waktu yang diperlukan bandul untuk berisolasi. Sebaliknya, semakin pendek tali, maka semakin sedikit pula waktu yang diperlukan untuk berisolasi. Saran dari saya adalah sebaiknya saat melakukan percobaan melakukan simulasi PET, percobaan dilakukan berulang-ulang agar data yang diperoleh lebih akurat. Karena jika hanya melakukan satu kali percobaan, tingkat ketetapan datanya akan berkurang. Harus lebih teliti dan cermat dalam mengamati waktu atau periode dan menghitung getaran yang terjadi. Sekian pemaparan materi bandul matematis metode F10 dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum dan shalom.